Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada yang senantiasa memantau channel Betul Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tetap semangat, terus kita belajar dan belajar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kalau versi kitab ini sudah halaman 39 ya. Halaman 39 masih di majelis ke-14, hadis ke-14 bagian terakhir. Kita ulang sedikit, kemarin ada kendala di sini di ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, di sini waqila dan dikatakan orang inna ba'dal arabi asyiqa imra'atan. Sesungguhnya sebahagian laki-laki Arab itu merindui ya seorang wanita. Asyiqa, ma'syuq, rindu banget. Merindukan ya, menyukai ia akan seorang wanita. Wa anfaqa 'alaiha amwalan kasiratan. Dan menginfak ianya si laki-laki kepadanya si wanita akan harta yang banyak. Untuk mendapatkan keinginannya, dia terpaksa mengeluarkan harta yang banyak. Hatta makkanathu min nafsiha. Hatta makkanat, hingga mentamkin ianya si wanita akannya laki-laki. Kalau tamkin, makkanat ini, kalau dalam kitab nikah ini artinya tamkin itu, seorang istri sudah menyiapkan dirinya untuk digauli suaminya, namanya tamkin. Di sono secara halal, di sini secara haram. Hatta makkanathu, hingga merelakan ianya si perempuan akannya si laki-laki min nafsiha dari dirinya si perempuan. Artinya perempuan ini sudah menyerahkan dirinya untuk laki-laki. Nah, pengaruh banyaknya harta yang diberikan juga godaan. Falamma jalasa baina syi'biha, maka manakala duduk ianya si laki-laki di antara syi'biha. Syi'bun itu arti dasarnya ruang yang ada di antara dua bukit. Lembah bahasa kita ya. Kayak Syi'ib Abi Talib ya kan. Tempat Nabi diisolasi oleh kafir Quraisy Mekah ketika itu namanya Syi'ib Abu Talib, lembah. Ya di sini kita artikan lembah juga. Falamma jalasa baina syi'biha, manakala duduk ianya si laki-laki di antara lembahnya si perempuan. Sudah siap melakukan kejahatan. Wa aradal fi'la, dan menginginkan ianya si laki-laki akan fi'la, akan berbuat, berzina maksudnya. Ketika itu alhamahullahu taufiqa. Ketika itu memberi ilham kepadanya si laki-laki oleh Allah akan taufik. Ketika itu sudah mau terjadi apa yang terjadi, laki-laki itu dapat taufik dari Allah, sadar dia. Begitu sadar, fafakkaro, maka berpikir ianya si laki-laki. Summa aradal qiyama anha, kemudian berkehendak ia akan bangun, maksudnya akan bangun dan pergi. Akan bangun anha darinya si wanita. Dia mau meninggalkan si wanita. Faqalat lahu, maka berkata ianya si wanita baginya laki-laki, masya'nuk, apa itu? Masya'nuk, apa itu? Ada apa denganmu ya, lebih kurang. Masya'nuka, apa itu persoalanmu? Ada apa? Tadi minta, sekarang malah mau kabur. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, may yabi'u jannatan arduhas samawati wal ardu biqadri fatrin laqalilul khubrati bil masahah. Nah, laki-laki itu berkata, bermula siman, yang menjual ia akan sorga, yang bermula luasnya sorga itu seluas langit dan bumi, dengan seukuran fatrin, biqadri fatrin, dengan seukuran fatrin. Fatrin ini jari telunjuk dan jari jempol ketika dibuka. Artinya dengan ukuran sejempol kan, sejengkal kecil. Jadi di sini kinayah tentang kemaluan si perempuan. Jadi bahasa kita, barang siapa yang menjual ia akan sorga, yang bermula luasnya surga itu langit dan bumi dengan seukuran satu jempol, seukuran satu jengkal, laqalilul khubra. Ini jawab man. Sungguh sedikit pengalamannya dengan ukuran bil masahah, dengan ukuran sifat, bil musahah, dengan ukuran ukur mengukur. Orang mukmin itu balasannya sorga, sorganya luas seluas langit dan bumi.
Orang yang berzina itu kalau langsung mati nggak sempat tobat neraka. Ya, itu maksudnya. Orang yang menjual surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk kenikmatan yang sementara, yang sejengkal itu berarti qalilul khubrah. Itu sungguh sedikit pengalamannya tentang musaha, kita baca. Masdar bil musahati, tentang ukur mengukur. Berarti dia nggak pinter dalam segi ukur mengukur. Masa surga yang luas banget ditukar dengan sejengkal? Nah, itu maksudnya. Jadi lakalili ini jawab ma kan? Karena jawaban ismiyah pakai lam ini nggak apa-apa. Summa tarakaha wa zahaba, kemudian meninggalkan ianya si laki-laki akannya si perempuan, wa zahaba, dan pergi ianya si laki-laki. Lanjut. Waqa'a li ba'dhis shalihin anna nafsahu hadasathu bi fahishatin. Terjadilah bagi sebagian orang yang soleh bahwa sungguh dirinya, nafsunya itu hadasathu, membisikkan ianya nafsu kepadanya bifahisyatin, untuk melakukan satu kekejian. Ada orang soleh, jadi ada bisikan dalam hatinya untuk melakukan kejahatan, untuk berzina misalkan, bifahisyah ya. Wa kana indahu fatilatun, dan ada di sisinya sebagian orang soleh itu fatilah. Fatilah ini sumbu lampu zaman dulu, lampu tempel itu kan lampu minyak, ada sumbunya yang menyala, namanya fatilah. Dan adalah di sisinya laki-laki itu fatilah, sumbu lampu. Faqala li nafsihi, maka berkata ianya si orang saleh tersebut bagi dirinya, bagi nafsunya, ya nafsi, wahai nafsuku. Ini kita buang yang mutakalim bisa ya, ya nafsi, wahai nafsuku. Inni udkhilu usbu'i fi hadhil fatilah. Sesungguhnya aku itu udkhilu, aku akan memasukkan akan jariku dalam ini sumbu lampu. Fa'in sobarti ala harriha, maka jika engkau bersabar di atas panasnya fatilah, makan tuki mimma turidi, niscaya aku beri kesempatan kepadamu dari apa yang engkau inginkan. Oke, kalau engkau hai nafsu pengen maksiat, aku akan memasukkan jariku, aku akan membakar jariku ke dalam sumbu api ini. Jika engkau bersabar terhadap panasnya, aku akan membiarkanmu memenuhi keinginanmu. Artinya engkau sanggup dibakar berarti. Summa adkhala usbu'ahu fil fatilah. Kemudian memasukkan ianya laki-laki yang soleh akan jarinya dalam fatilah tadi, dalam api yang menyala di sumbu lampu. Hatta hassat nafsuhu anna ruha kadat tazhaku minhu min syiddati harriha. Hingga merasakan oleh nafsunya ya dirinya juga. Hingga merasakan oleh dirinya bahwa sungguh ruh itu hampir-hampir ia nyaruh, tazhaku, keluar ia nyaruh dari dirinya, min syiddati harriha, dari sangat panasnya fatilah. Jadi ketika dia membakar jarinya, hampir-hampir ruhnya keluar karena panas. Ya. Karena panasnya fatilah fi qalbi, dalam hatinya si laki-laki. Artinya dia merasakan panas banget. Wahwa yatajalladu an dzalik, wahwa, dan dianya orang saleh itu yatajalladu. Yatajalladu artinya yatasabbaru. Dia bersabar, memaksakan diri untuk bersabar. Jadi tajalladu tasabbaru. Tasabbaru artinya takallafas sabra. Wahwa yatajalladu, dan dianya laki-laki itu berusaha sabar ya di atas demikian. Walaupun panas banget tetap bersabar, biar dia merasakan. Wa yaqulu li nafsihi, dan berkata ianya laki-laki soleh tadi bagi dirinya, hal tasbirin, apakah engkau sanggup bersabar? Wa idza lam tasbiri ala hari hadhihi nari al yasirati allati utfiat bil ma'i 70 marratan. Apabila engkau tidak bersabar di atas panas ini api yang sedikit, api allati utfiat yang telah dipadamkan akan dianya api dengan air 70 marratan 70 kali. Bila engkau tidak sanggup bersabar terhadap panas api yang kecil ini, api yang telah dipadamkan dengan air selama 70 kali. Jadi asalnya kan api dunia itu dari api neraka yang sudah dicuci ya. Api neraka yang dimasukkan ke dalam air selama 70 kali. Ada yang bilang malah 70.000 tahun ya kan. Kemudian baru bisa digunakan oleh penduduk bumi. Kalau enggak panas banget, enggak bisa digunakan. Nah, ini maksudnya. Idza lam tasbiri, bila engkau tidak sanggup bersabar atas panasnya ini api yang sedikit, allati utfiat, api yang telah dipadamkan akan dia
dengan air selama 70 kali hatta qadara ahlud dunia, hingga mampulah oleh penduduk dunia ala muqabalatiha, di atas menerimanya api. Andaikan bukan api neraka dicuci dulu, kita nggak sanggup menerima untuk menggunakan. Kalau engkau api yang sedikit ini kamu tak sanggup bersabar, pakai fatasbirina ala harri jahannam. Maka bagaimana engkau bersabar di atas api neraka jahanam al-mutadha'ifati, api yang berkali lipat. Ala harri nari jahannam, di atas panasnya neraka jahanam al-mutadha'ifati, yang berkali lipat. Al-mutadha'ifati hararatuha. Hararatu fa'il mutadha'afat. Mutadha'ifati hararatuha, yang berkali lipatlah oleh panasnya api. Ala hadhihi, di atas ini 70, atas ini. Kita ulang dulu. Ya, fakaifa tasbirin, maka bagaimana engkau bersabar di atas hari nari jahannam, di atas panasnya api neraka jahanam al-mutadha'ifati hararatuha, yang berkali lipatlah oleh panasnya api neraka, ala hadhi, di atas ini api dunia tadi, sab'ina dha'fan, 70 kali ganda. Faraja'at nafsuhu an dzalik, maka kembalilah oleh nafsunya dari demikian khatir, an dzalikal khatir, dari demikian pikiran tadi. Karena akhirnya nafsunya, diri dia sadarlah, tidak lagi menginginkan melakukan maksiat. Itu makna raja'at. Kembalilah oleh nafsunya dari demikian pikiran tadi. Walam yakhtar laha ba'du, dan tidak pernah terbisik, walam yakhtar, dan tidak pernah terlintas ianya pikiran, laha, baginya nafsu, ba'dahu, sesudahnya kejadian. Sesudah diuji coba seperti itu, sehingga tidak pernah lagi hatinya menginginkan untuk maksiat. Nah, makanya kata para ulama, kalau kita pengen maksiat, nah, nyalain kompor, duduk dulu pantat kita dudukin di kompor yang menyala. Kalau sanggup kuat itu boleh maksiat. Tapi kalau nggak kuat, api dunia aja nggak kuat, apalagi api akhirat. Begitu lebih kurang ya. Fanas'alullah ta'ala at-taufiq, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufik. Allahumma waffiqna li ta'atik. Amin. Wa alam anna liwata minal kabair. Ini lanjutannya, ketahui olehmu bahwa sungguh liwat, homo, itu minal kabair, bagian dari dosa besar, menyalahi tabiat. Waqad sammahullahu ta'ala fahishatan wa khabisatan, dan sungguh telah menamakan akannya liwat oleh Allah Ta'ala akan fahisyah dan khabisah. Jadi dalam Al-Quran liwat disebut fahisyah ketika membahas tentang umat Nabi Lut. Jadi mereka lebih cenderung kepada sesama laki-laki, meninggalkan perempuan, disebut mereka cenderung kepada fahisyah. Jadi keji banget, khabisah, buruk banget. Wa ajma'atis sahabatu ala qatli fa'ili dzalik, dan ijma'lah oleh para sahabat kepada membunuh pelaku demikian. Jadi pelaku homoseksual itu hukumannya ya sama kayak hukuman zina. Kalau muhsin dirajam, kalau yang belum muhsin berarti dirotan 100 kali. Jadi sepakat para sahabat untuk membunuh pelaku homoseks. Wa inna makhtalafu fi kaifiyati qatlihi. Hanya saja ikhtilaflah mereka, berbeda pendapatlah mereka pada cara membunuhnya pelaku. Cara membunuhnya bagaimana? Apa digantung, apa dilempar dari bukit ke bawah? Fadhahaba qaumun ila anna haddal fa'ili hadduz zina. Maka berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguh had pelaku homoseks itu hadduz zina, sama seperti had zina. Ingkana muhsan, jika ada ia itu yang muhsan. Jika ada ianya itu yang muhsan, yurjamu. Maka berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguh had pelaku homoseks itu had zina. Artinya tafsir, jika ada ianya pelaku itu muhsan, yurjamu, niscaya dirajam akan dia pelaku. Wa ilam yakun muhsanan yujallat mi'atan. Jika tidak ada ianya pelaku itu yang muhsan, belum menikah maksudnya, nah, itu niscaya dijilidkan akan dia 100 kali. Wa qaulu Ibnul Musayyab, dianya pendapat bahwa had liwat itu sama seperti had zina, itu qaulu Ibnul Musayyab, itu perkataan Ibnul Musayyab tabi'in. Wa Atha'i, dan perkataan Atha, wal Hasan, dan Hasan Basri, wa Qatadah, dan pendapatnya Qatadah, wan Nakh'i, dan pendapatnya Nakh'i. Wa bihi qalat Tsauri wal Auza'i, dan dengannya pendapat pula telah berkatalah oleh Sufyan Tsauri dan Syekh Auza'i. Wa huwa adharu qaulai Syafi'i, dan dianya pendapat juga itu yang adhar dari dua pendapat Imam Syafi'i.
rahimahumullah. Semoga merahmati akan mereka semua oleh Allah. Wa zahaba qaumun ila ghairi dzalik, dan berpendapatlah oleh satu kaum kepada selain demikian. Ada yang bilang enggak. Itu dilempar aja dari atas bangunan tinggi ke bawah. Wal ahadisu fi dhammil liwati kasiratun, dan bermula hadis-hadis yang membahas tentang tercelanya liwat itu banyak banget, kasiratun. Afanallahu taala min dzalik. Semoga menjaga akan kita oleh Allah taala dari demikian semua. Amin Allahumma. Nah, ini bahaya zaman sekarang ya. Qauluhu wan nafsu bin nafsi. Nah, wan nafsu bin nafsi ini lanjutan ayat, artinya jiwa dengan jiwa. Biqatliha dulman. Bermula jiwa itu dengan jiwa, artinya dengan sebab membunuhnya jiwa secara zalim wa udwanan, secara permusuhan. Dengan apa dia membunuh? Bima yaqtulu ghaliban, dengan ma yang membunuh ya pada kebiasaan. Artinya membunuh orang lain ya dibunuh. Ya, membunuh orang lain secara zalim tanpa hak. Secara udwanan, permusuhan tanpa hak dibunuh. Kemudian dibunuh dengan alat yang memang membunuh. Pisau dengan palu kan. Tapi kalau kita pukul orang dengan lidi, biasanya kan tidak membunuh ternyata. Tapi tiba-tiba dia mati. Itu enggak dikisas tentunya. Bayar diat doang. Nah, tapi ini membunuh orang dengan sesuatu yang membunuh ia pada kebiasaan. Kita ambil cangkul, kita cangkul orang, kan cangkul bisa membunuh. Nah itu kita harus dibunuh, dikisas. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa katabna alaihim fiha, dan kami tuliskan kepada mereka Yahudi, fiha dalamnya Taurat, yakni at-Taurat. Wa katabna alaihim fiha, kami tuliskan kepada mereka dalamnya, yakni bermaksud ini Allah. Ini kan ayat Quran nih, at-Taurat akan Taurat. Apa yang Allah tulis? Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini al ayat. Wah, sungguh jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, semua ada kisahnya. Wal muradu an-nufusul mutakafi'ah fil Islam. Bermula yang dimaksud itu jiwa-jiwa yang sekufu, mutakafi'ah. Jiwa-jiwa yang sebandingnya dalam Islam. Artinya orang Islam membunuh orang Islam harus dibunuh. Ya. Orang merdeka bunuh orang merdeka. Kalau orang merdeka dengan budak kan beda lagi hukumnya kan. Artinya semuanya dibahas dalam kitab fikih ini. Wal muradu, bermula yang dimaksud itu an-nufusul mutakafi'ah, jiwa-jiwa yang sekufu dalam Islam. Wal hurriyati, dan dalam kemerdekaan. Wa syurutul qisasi mazkuratun fi kutubul fikhi, dan bermula syarat-syarat qisas secara lengkap itu mazkurun, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, fi kutubil fikih. Fal turaji minha, maka hendaklah engkau murajaah. Fal turaji, maka hendaklah engkau rujung minha, darinya kitab-kitab fikih. Wasababu qatlin nafsi bin nafsi annal qatila lamma hataka ismatan nafsi, dan bermula sebab dibunuhnya jiwa dengan jiwa. Kenapa sih orang membunuh orang lain harus dibunuh? Nah ini, bermula sebab dibunuhnya jiwa dengan jiwa itu annal qatila, bahwa sungguh seorang pembunuh lamma hataka, manakala telah meruntuhkan ia akan keselamatan jiwa orang lain. Wahia, padahal dianya keselamatan jiwa itu azimatun, itu agung. Agama Islam sangat menghormati nyawa. Ukhizat, niscaya diambilkan fi muqabalatiha nafsuhul maksumah. Niscaya diambil pada gantinya jiwa tadi akan nafsuhul maksumah, akan jiwanya yang terjaga. Itu. Orang membunuh harus dibunuh. Kenapa? Karena dia telah mengambil nyawa orang lain yang terhormat. Maka nyawanya harus diambil sebagai gantinya. Wahya maslahatun azimah. Nah. Dan dianya, wahia, dianya ini kita domernya juga boleh. Dianya, apa namanya? Dianya kisas mestinya. Dianya membunuh orang yang membunuh. Dianya keselamatan jiwa. Dianya keselamatan jiwa. Tapi nggak cocok ya. Jadi mafhumnya dianya kisas. Tapi kisas zakar. Artinya dianya mengambil jiwa dengan jiwa. Itu maslahatun azimah, itu mengandung kemaslahatan yang besar. Artinya kadang orang melihat kenapa sih orang yang terlanjur membunuh harus dibunuh, walaupun dia dibunuh. Yang dibunuh kan nggak hidup lagi. Oh nggak begitu. Ada hikmahnya. Kalau orang yang membunuh tidak dibunuh, besok orang akan suka membunuh orang lain. Tapi kalau orang tahu membunuh orang lain, kita harus dibunuh, itu akan menghalangi orang lain untuk tidak gampang membunuh orang. Itu maslahatnya. Sama kayak tangan lumpuh kan.
Jadi yang membunuh orang lain kelihatan buruk, tapi itu keburukan yang dibalik keburukan itu banyak manfaatnya. Sama seperti memotong tangan yang kena kanker demi untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ini jadi membunuh seseorang yang membunuh orang lain tujuannya untuk kemaslahatan umum. Nah, itu maksud. Dianya mengambil jiwa dengan jiwa itu maslahatun azimah, ada kemaslahatan yang besar. Sesuai firman Allah, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu dalam kisah itu ada kehidupan. Andaikan orang yang membunuh tidak dikisas, maka terjadilah bencana. Ya. Kemudian qauluhu wattariku lidineh. Ini hadis kan sebelumnya tentang orang-orang yang halal darahnya ya. Orang yang membunuh orang lain. Kemudian wattariku lidineh dan orang yang meninggalkan bagi agamanya. Maksudnya al-murtaddu anhu, orang yang murtad dari agamanya, li ghairil Islam, bagi selain Islam, keluar dari agama Islam. Hukumnya ya dibunuh juga. Wal iyadu billahi ta'ala. Bermula perlindungan itu dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita jangan sampai murtad. Fayuqtalu malam ya'un ilal Islam, maka dibunuh akan dianya si murtad selama tidak kembali ia. Malam ya'un, selama tidak kembali ia kepada Islam, enggak taubat. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti ia akan agamanya, maka bunuh olehmu akan dia. Wa riddatu afhasyu anwa'il kufri, dan bermula murtad itu yang paling keji dari macam-macam kekafiran. Karena ada kafir asli kan, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada ahlul kitab, ada murtad. Murtad ini yang paling kejinya. Qauluhu al-mufariqatu lil jamaah. Ini sambungan orang yang meninggalkan bagi agamanya, lagi yang meninggalkan bagi jamaah kaum muslimin. Jadi qauluhu al-mufariqu lil jamaah wasfun ammun litariki dini. Ini sifat yang umum bagi orang yang meninggalkan bagi agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya secara otomatis meninggalkan jamaah kaum muslimin kan? Li'annahu idza irtadda an dinil Islam. Karena sungguhnya seseorang bila murtad ia dari agama Islam, maka kharaja an dini jama'atihi, maka sungguh keluar ia dari agama jamaah mereka. Wa yadkhulu fi hadzal wasfi kullu man kharaja an jama'atil muslimin. Masuk dalam ini wasaf, ini sifat tadi oleh setiap orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Wa illam yakun murtaddan, sekalipun tidak ada ayatnya orang itu murtad. Sekalipun dia tidak murtad, keluar dari jamaah kaum muslimin, hukumnya sama ini. Ngeri ya. Kal khawariji, seperti khawarij. Wa ahlil bid'ah, seperti pelaku-pelaku bid'ah. Nah, wa ala hadan, dan di atas ini pendapat qala al-Qabisi, berkatalah oleh al-Qabisi rahimahullah. Apa kata al-Qabisi? Yuqatilul murtaddu hatta yarji'a ila dineh. Diperangi akan orang murtad hingga kembali ia kepada agamanya. Wa yuqatalul khariju anil jamaah hatta yarji'a ilaiha, dan diperangi akan orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin hingga kembali ia kepadanya jamaah. Walaisa bikafirin, walaupun walaisa bikafir, dan tidak ada yaitu kafir. Artinya kayak khawarij ini tidak. Orang yang keluar dari jamaah kan, walaupun belum dihukum kafir harus diperangi. Dan diperangi akan orang yang keluar dari jamaah hingga kembali ia kepada jamaah dan tidak ada yaitu kafir. Wa yumkinu ayyakuna khurujuhu kufran aw riddatan. Dan mungkinlah oleh bahwa adalah keluarnya seseorang dari jamaah Islam itu menjadi kafir atau murtad. Pertanyaan, kenapa sih orang yang murtad itu harus dibunuh? Kan gitu pertanyaannya kan. Kalau orang murtad yang mau membocorkan rahasia negara, mungkin wajar kan, itu dianggap pengkhianat. Tapi kalau orang murtad biasa misalkan, murtad secara mandiri, nah ini hikmahnya. Wal hikmatu fi qatli tariqi lidinihi annahu lamma halla nidhama aqdil Islam. Bermula hikmah pada membunuh orang yang meninggalkan bagi agamanya, itu bahwa sungguhnya orang yang meninggalkan agamanya, lamma halla, manakala telah membuka ia akan nidhama, akan kerapian, ikatan-ikatan keislaman, hulla, atau halla katluhu, niscaya halallah oleh membunuhnya bisayfi, dengan pedang dan seumpama itu pedang. Ini hikmahnya dikit doang ini ya. Jadi orang yang meninggalkan agama seolah-olah dia telah menepas ya. Yang tadinya Islam rapi, bagaikan satu jahitan, dia semacam sudah mencabut satu benangnya sehingga merusak kerapian ya. Sehingga halal. Jadi halla, ini halla dibanding dengan halla.
Manakala membuka ia, menguraikan ia akan kerapian ikatan keislaman, halal oleh membunuhnya dengan pedang dan seumpamanya pedang. Ini kurang paham juga saya. Ini harus kita baca kitab yang penjelasannya lebih panjang. Wa'lam annal maqsuda bihadzal hadisi bayanu ismatid dimah. Ketahui olehmu bahwa sungguh maksud dengan ini hadis yaitu menjelaskan kemaksuman darah, menjelaskan keterjagaan darah, dan ma yubahu dan mama yang dibolehkan akan dianya minha darinya darah. Nah, jadi hadis ini memang pada dasarnya menjelaskan tentang darah manusia pada dasarnya terjaga, maksum. Nggak boleh ditumpahkan kecuali karena hal-hal tertentu. Jadi mayubahu minha ini hal tertentu. Ketahuilah bahwa sungguh maksud dengan ini hadis itu menjelaskan kemaksuman darah, keterjagaannya darah-darah, dan menjelaskan ma yang dibolehkan akan dia nyama darinya darah. Wa annal aslafiyah al-ismah, dan bahwa sungguh dasar padanya darah itu terjaga. Wa yadullu lidzalik, dan menunjukkan bagi demikian terjaganya darah oleh qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas kan, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai fa idza qaluha, maka apabila mereka telah mengatakan akannya syahadah, asamu minni dima'ahum, terjagalah mereka dariku akan darah-darah mereka. Wa amwalahum, dan akan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya darah dan harta kan. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain demikian minal hadis, dari banyak hadis. Nah itu. Sedikit lagi khatimatul majelis, penutup majelis. Qala al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, lau za'ima za'imun, jikalau menyatakan, mendakwa, za'ima itu mengaku-ngaku. Lau za'ima za'imun, jikalau mengaku oleh seorang yang mengaku, atau menyatakan oleh seorang yang menyatakan, anna bainahu wa bainallahi ta'ala halatun asqatat anhu salata. Jikalau mendakwalah oleh seseorang yang mendakwa bahwa sungguh antaranya dan di antara Allah Ta'ala itu punya satu keadaan, satu kondisi, satu makam tertentu, asqatat, yang menggugurkan ianya hal tadi, darinya seseorang akan sholat, wa halat lahu, dan menghalalkan ianya kondisi baginya orang, syurbal khamri, akan minum khamar, wa akla mali sultan, memakan harta penguasa, kama zaimahu ba'du man idda'at tasawuf, sebagaimana yang menyatakan akannya atau mendakwa atau mengaku-ngaku akannya oleh sebahagian orang, idda'at tasawufa, yang menyatakan diri ia akan tasawuf. Fala syakka fi wujubi qatlihi, maka tidak diragukan lagi pada wajib membunuhnya orang. Maksudnya begini, ini banyak zaman dulu ya. Barang siapa yang menyatakan bahwa di antara dia dan di antara Allah punya satu kondisi, dia sudah sampai ke satu makam. Ini sering kita dengar dari orang-orang yang sok-sok tasawuf zahir doang. Tasawuf yang nggak paham. Dia menyatakan antara dia dan di antara Allah dia sudah sampai ke satu makam, di mana makam itu menyebabkan dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat, tidak lagi diharamkan syariat zahir, minuman keras nggak haram, sholat nggak perlu, makan harta haram boleh misalkan. Nah, karena ada sebagian orang menyatakan zahir ini puasa, zakat segala macam itu syariat zahir hanya berlaku ke orang umum, ke orang awam. Orang yang udah sampai ke hakikat mah bebas. Nah, Imam Ghazali menyatakan orang yang menyatakan seperti itu, kama za'imahu ba'du man idda'a, sebagaimana telah mengakui akannya oleh sebagian orang-orang yang mendakwai akan tasawuf. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sufi, kemudian dia menyatakan hal ini. Kata Imam Ghazali, fala syakka, maka tidak diragukan lagi pada wajib membunuh orang itu, dianggap murtad. Wa in kana fi khuludihi fin nari nadhirun, sekalipun adalah pada kekalnya orang dalam neraka itu nadrun, ada tinjauan ya. Walaupun ulama berselisih apakah dia kekal dalam neraka atau tidak. Nah, tapi harus dibunuh, itu mengacaukan masyarakat umum, merusak. Wa qatlu mislihi afdalu min qatli mi'ati kafirin. Dan bermula membunuh misalnya orang itu lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Kenapa? Li'anna dhararahu aksaru, karena bahayanya orang itu lebih besar. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah. Ya Allah, beri rezeki olehmu kepada kami akan taufik, li aqwami thariq, bagi jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai juga
majelis yang ke-14, ya kan? Insyaallah kapan-kapan waktu menyusul majelis yang ke-15 membahas tentang hadis ke-15. Alhamdulillah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.